Kamu selalu saja membuat masalah di keluarga ini. Ibu, apa yang ibu lakukan? Rasakan itu. Biar kamu tahu rasa. Ia hanya terlambat 5 menit saat sahur. Tapi pagi itu mengubah seluruh hidupnya. Di dapur yang dipenuhi aroma kolak mendidih, satu gerakan cepat membuat cairan panas menyiram lengannya. Jeritannya tak hanya membakar kulit, tapi juga membuka luka lama yang diwariskan diam-diam dari generasi ke generasi. Di rumah yang seharusnya memberi hangat, mengapa justru rasa takut yang tumbuh paling subur? Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu berasal. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah lainnya. Nadira membaca pesan Arman di layar ponselnya berulang kali. Seolah-olah kalimat itu bisa berubah kalau ia menatapnya cukup lama. Ramadan ini, kita puasa penuh di rumah mama ya. Hanya satu kalimat, tapi rasanya seperti pintu besar yang dibuka paksa. Nadira menarik napas pelan. Ia sebenarnya ingin berkata, boleh tidak kita di rumah saja. Namun ia tahu, Arman sangat menghormati ibunya. Bagi Arman, pulang ke rumah orang tua saat Ramadan adalah bentuk bakti yang tidak boleh ditawar. Nadira mengerti itu. Ia hanya takut pada hal-hal kecil yang sering terjadi di rumah Bu Ratna. Mertua yang selalu rapi, selalu benar, dan selalu punya cara membuat Nadira merasa seperti orang yang kurang. Nadira teringat Ramadan tahun lalu, ketika ia baru menikah. Ia datang membawa kue buatan sendiri, berharap mendapat pujian. Tapi Bu Ratna hanya berkata, "Oh, kamu pakai gula terlalu banyak." Tidak ada kata terima kasih. Sejak saat itu, Nadira belajar menahan harapannya. Ia masih tersenyum, masih sopan, tapi hatinya selalu siaga, seperti orang yang berjalan di lantai licin. Sore itu, Nadira mulai menyiapkan koper. Ia melipat baju panjang, mukena, juga obat mah yang sering ia minum kalau stres. Di dalam koper, ia menyelipkan buku kecil catatan doa yang dulu diberikan almarhum ibunya. Nadira menatap foto ibunya sebentar. "Bu, aku harus kuat," bisiknya. Di ruang tamu, Arman sedang menghitung hari cuti dan membicarakan rencana sahur bersama, tarawih bersama, dan buka bersama. Suara Arman terdengar hangat, seperti orang yang sungguh bahagia. Nadira ingin ikut bahagia, tapi perasaannya bercampur. Ia tahu Ramadan seharusnya menenangkan, seharusnya membawa orang menjadi lebih lembut. Namun ia juga tahu, tidak semua rumah membuat orang merasa aman. Ada rumah yang besar, tapi udaranya terasa sempit. Ada meja makan yang penuh, tapi hati orang-orang di sekitarnya terasa kosong. Saat mobil mulai berjalan menuju rumah mertua, Nadira memandang jalanan senja yang mulai redup. Dalam hatinya, ia berjanji, ia akan berusaha sebaik mungkin. Ia akan menjaga kata-katanya, ia akan menahan emosinya, ia akan sabar. Tapi diam-diam, ia juga berharap, semoga Ramadan ini berbeda. Semoga Bu Ratna melihatnya sebagai keluarga, bukan sebagai orang yang harus diuji setiap hari. Rumah Bu Ratna berdiri di ujung jalan yang tenang, dengan pagar tinggi dan halaman yang rapi seperti disisir tiap pagi. Saat mobil berhenti, Nadira merasakan dadanya mengencang. Arman turun lebih dulu, membawa beberapa tas, lalu memanggil, "Mah, kita datang." Pintu terbuka. Bu Ratna muncul dengan baju rumah yang tetap terlihat elegan. Rambutnya tertata tanpa helaian yang keluar. Senyumnya ada, tapi tipis, seperti garis kecil yang digambar cepat. "Masuk," katanya singkat. Nadira mengucap salam, mencium tangan mertuanya, lalu menunduk sopan. Bu Ratna menatap Nadira dari ujung kepala sampai kaki, tidak terburu-buru, seperti menilai. "Kamu kurusan," ucapnya. Nadira tersenyum. "Mungkin karena kerja, Bu." Bu Ratna mengangguk kecil, lalu menambahkan, "Puasa jangan dibuat alasan malas masak." Kalimat itu jatuh begitu saja, seperti sendok yang dijatuhkan ke lantai, berbunyi keras di dalam kepala Nadira. Padahal Nadira belum melakukan apa-apa, belum sempat menaruh koper, belum sempat duduk, belum sempat menyesuaikan napas. Namun di rumah itu, Nadira merasa sudah dianggap terlambat. Di dalam, ruang tamu luas, tapi suasananya tidak hangat. Ada foto keluarga besar di dinding, Bu Ratna, Pak Hadi, Arman, dan seorang perempuan lain, kakak ipar Arman, yang terlihat cantik dan percaya diri. Nadira merasa kecil. Bu Ratna mempersilahkan Arman duduk, menawarkan minum, bertanya soal kerja Arman dengan nada yang lebih lembut. Ketika Arman bercerita, Bu Ratna tertawa pelan. Nadira ikut tersenyum,
tapi ia juga memperhatikan. Bu Ratna jarang menatapnya saat berbicara, seolah Nadira hanya tambahan, bukan bagian penting. Nadira membawa koper ke kamar yang disiapkan. Kamarnya bersih, ranjangnya rapi, tapi terasa seperti kamar tamu. Ia duduk sebentar, menghela napas. Dari luar ia mendengar suara Bu Ratna memberi instruksi pada asisten rumah tangga, lalu memanggil Arman untuk membantu sesuatu. Nadira menunggu dipanggil. Tidak ada. Ia turun sendiri ke dapur, mencoba menawarkan bantuan. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" Bu Ratna menatapnya sebentar, lalu berkata, "Bantu cuci sayur, tapi jangan bikin dapur berantakan." Nadira mengangguk cepat. Ia mengambil celemek, mulai mencuci sayur pelan-pelan, hati-hati agar tidak ada air yang tumpah. Ia merasa seperti sedang ujian praktek. Setiap gerakan ia pikirkan, setiap suara ia tekan agar tidak terlalu keras. Saat itu, Nadira sadar, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Rumah ini punya aturan yang tidak ditulis, tapi harus diikuti. Dan yang paling berat, ia tidak tahu kapan aturan itu berubah. Ia hanya tahu satu hal. Tatapan dingin Bu Ratna membuatnya ingin selalu benar. Padahal manusia tidak mungkin selalu benar. Hari pertama puasa, Nadira memasang alarm pukul 3 pagi. Ia bangun sebelum bunyi alarm kedua karena takut terlambat. Ia berjalan pelan keluar kamar, memakai sandal agar langkahnya tidak berisik. Di lorong, lampu sudah menyala. Dari dapur terdengar bunyi panci dan sendok. Nadira terkejut. Bu Ratna sudah di dapur, berdiri tegak, memotong bahan makanan dengan gerakan cepat dan teratur. Seolah-olah dapur itu panggung yang sudah ia kuasai sejak lama. Nadira menyapa, "Selamat sahur, Bu." Bu Ratna hanya mengangguk tanpa menoleh. "Ambil piring, siapkan gelas, jangan lupa sendok," ucapnya pendek-pendek. Nadira segera bergerak. Ia membuka lemari, mengambil piring dan gelas, menaruh di meja makan. Tangannya sedikit gemetar karena masih mengantuk, tapi ia memaksa fokus. Bu Ratna meletakkan lauk sahur, menyiapkan nasi, lalu duduk dengan rapi. Arman datang beberapa menit kemudian. Rambutnya masih basah, wajahnya santai. "Wah, Mama sudah siap," kata Arman. Bu Ratna tersenyum tipis. Nadira menunggu momen ketika Arman menatapnya dan berkata, "Terima kasih sudah bangun." Tapi Arman langsung makan, membicarakan rencana hari itu. Nadira ikut makan, menahan rasa pahit yang tiba-tiba muncul. Bukan pahit karena makanan, tetapi karena perasaan tak terlihat. Setelah sahur, Nadira berdiri untuk membereskan. Bu Ratna mengangkat cangkirnya, lalu berkata pelan, "Di rumah ini, menantu perempuan harus lebih sigap dari azan." Nadira terdiam. Kalimat itu terdengar lembut, tapi tegas, seperti garis yang ditarik di lantai. "Jangan lewati." Nadira mengangguk. "Iya, Bu." Padahal di kepalanya, ia ingin bertanya, "Kenapa harus aku? Kenapa bukan Arman juga?" Tapi ia menahan diri. Setelah subuh, Nadira ingin tidur sebentar, tapi Bu Ratna memberi daftar pekerjaan, menyapu halaman, mengepel, menata rak bumbu, menyiapkan bahan untuk buka. Semuanya disampaikan tanpa marah, justru dengan nada biasa, seolah ini hal wajar. Nadira menjalankan satu persatu. Semakin ia bekerja, semakin ia merasa Ramadan di rumah ini, bukan tentang menahan lapar saja, tapi juga tentang menahan diri untuk tidak mengeluh. Siang hari, saat Arman berangkat kerja, Nadira sendirian di rumah dengan Bu Ratna. Suasana sunyi tapi tegang. Bu Ratna tidak banyak bicara, hanya sesekali mengingatkan cara memotong sayur atau menaruh piring. Nadira merasa seolah apapun yang ia lakukan, selalu ada koreksi. Sore menjelang, Nadira membantu menyiapkan menu buka. Ia ingin membuat sesuatu yang istimewa, berharap ada kata baik. Namun di rumah itu, pujian seperti barang langka. Nadira mulai mengerti. Aturan tak tertulis di rumah Bu Ratna adalah tentang kendali. Siapa yang paling sigap dianggap paling benar. Dan Nadira, sebagai menantu, harus membuktikan dirinya setiap hari, bahkan sebelum azan memanggil. Menjelang sore, Bu Ratna mengeluarkan bahan-bahan dari lemari dapur. Pisang kepok, gula merah, santan, daun pandan. Nadira langsung tahu, ini menu yang sering disebut-sebut orang. Kolak pisang Bu Ratna terkenal di lingkungan sekitar. Bahkan tetangga kadang datang membawa wadah sendiri, berharap bisa dibagi sedikit. Bu Ratna memasak kolak dengan cara yang tampak sederhana, tapi gerakannya penuh kebiasaan. Ia tahu kapan gula harus dimasukkan, kapan santan harus diaduk pelan, kapan pisang harus turun agar tidak hancur. Nadira memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ia ingin belajar. Dalam pikirannya, kalau ia bisa membuat kolak itu, mungkin Bu Ratna akan menghargainya. Saat Bu Ratna menoleh dan melihat Nadira mengamati, ia berkata, "Jangan pegang dulu." Nadira terkejut. "Oh, saya cuma mau membantu, Bu." Bu Ratna menggeleng. "Ini resep keluarga, saya yang urus." Nadira merasa pipinya panas. Bukan karena kompor, tapi karena malu. Ia berdiri di samping, seperti anak kecil yang dilarang menyentuh barang mahal.
Bu Ratna terus mengaduk, sesekali mencicip. Nadira mencium aroma manis yang memenuhi dapur. Aroma yang seharusnya membuat hati nyaman, tapi justru membuatnya gugup. Ia bertanya pelan, "Bu, boleh saya siapkan piring atau mangkuknya?" Bu Ratna mengangguk tanpa menatap. Nadira mengambil mangkuk kecil, menatanya rapi di baki. Ia menunggu instruksi berikutnya. Saat kolak hampir matang, Bu Ratna berkata, "Kalau mau belajar, lihat dulu. Jangan sok bisa." Nadira menelan ludah. Kata sok itu menusuk. Ia tidak merasa sok. Ia hanya ingin diterima. Ketika azan maghrib berkumandang, keluarga duduk di meja. Kolak disajikan di mangkuk-mangkuk kecil. Arman mengambil satu, tersenyum. "Kolak mama memang paling enak." Bu Ratna terlihat puas. Nadira ikut makan pelan, mencoba merasakan manisnya. Kolak itu memang enak. Pisangnya lembut, kuahnya pas, santannya tidak pecah. Namun Nadira juga merasakan sesuatu yang lain. Kolak itu seperti simbol kekuasaan Bu Ratna. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dikritik, dan harus dipuji. Setelah buka, Bu Ratna menerima telepon dari seorang tetangga yang memesan kolak untuk acara kecil. Bu Ratna menjawab dengan bangga, "Iya, nanti saya buatkan." Lalu ia menoleh pada Nadira, "Kamu bantu bungkus. Tapi hati-hati, jangan sampai tumpah." Nadira mengangguk, mengambil wadah, menuang kolak pelan-pelan. Kuahnya masih panas. Ia berhati-hati, karena ia tidak ingin membuat kesalahan. Di saat-saat seperti itu, Nadira bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia datang sebagai anggota keluarga atau sebagai pekerja yang harus selalu benar? Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Ramadan baru mulai, ia masih punya waktu untuk memperbaiki suasana. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat panci kolak, Nadira merasa ada sesuatu yang berat menunggu di depan. Hari berikutnya, menjelang berbuka, beberapa tetangga datang. Mereka membawa senyum, membawa salam, dan membawa kebiasaan lama, berkumpul di rumah Bu Ratna untuk mencicip sedikit. Nadira membantu menyiapkan kursi dan gelas. Bu Ratna menyambut mereka seperti ratu yang sedang menerima tamu. "Silakan duduk, Bu. Ini kolaknya baru matang," ucap Bu Ratna dengan suara ramah. Nadira memperhatikan perubahan itu. Kepada orang luar, Bu Ratna bisa sangat hangat. Kepada Nadira, hangatnya seperti disimpan. Para tetangga mencicip kolak, lalu memuji berlebihan. "Aduh, Bu Ratna, ini enak sekali. Dari dulu tidak pernah berubah." Bu Ratna tersenyum puas. "Ya, sudah biasa." Lalu salah satu tetangga menoleh pada Nadira, memandangnya dari atas ke bawah, seperti ingin tahu siapa dia. "Ini menantunya ya?" Bu Ratna mengangguk. Nadira tersenyum dan mengangguk sopan. Tetangga itu tertawa kecil. "Wah, enak ya jadi menantu Bu Ratna, pasti diajari semuanya." Nadira hendak menjawab, tapi Bu Ratna lebih dulu berkata, "Ya, saya ajari, tapi ya harus mau belajar." Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada penekanan yang membuat Nadira merasa sedang dipamerkan seperti proyek. Seorang tetangga lain menimpali, "Yang penting menantunya nurut." Nadira tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terasa berat, seperti memikul batu. Kata nurut terdengar sederhana, namun di telinga Nadira, kata itu berarti jangan membantah, jangan punya pendapat, jangan terlalu terlihat. Tamu-tamu tertawa, mengobrol tentang resep, tentang anak-anak, tentang harga sembako. Nadira bergerak di antara mereka, menuang minum, mengangkat piring kosong, merapikan meja. Sesekali ia mendengar bisikan, tidak jelas, tapi ada kata-kata yang sampai ke telinganya. "Cantik sih, tapi pendiam, kayaknya takut sama mertua." Memang Bu Ratna tegas. Nadira menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia merasa seperti kaca bening. Orang bisa melihatnya, tapi tidak benar-benar memperhatikannya sebagai manusia. Setelah tamu pulang, Bu Ratna menghitung wadah yang dibawa tetangga. "Besok mereka balikan kan? Pastikan bersih kalau kembali," katanya pada Nadira. Nadira mengangguk. Malam itu, setelah tarawih, Nadira duduk di kamar, memijat kakinya yang pegal. Ia memikirkan bisik-bisik tadi. Bukan karena ia peduli penilaian tetangga, tetapi karena ia sadar Bu Ratna menjaga citranya di depan orang. Ia ingin terlihat sebagai ibu mertua yang baik, yang mendidik menantu. Dan Nadira, tanpa sadar, sedang dijadikan bagian dari cerita itu. Nadira memandang lengan tangannya sendiri, yang tadi seharian bekerja. Ia teringat ibunya. Ibunya dulu selalu berkata, "Nadira, kamu boleh hormat, tapi jangan hilang." Di rumah Bu Ratna, Nadira merasa perlahan-lahan ia sedang menghilang.
Ia masih ada, masih bergerak, tapi suaranya mengecil. Dan anehnya, semua orang seperti menganggap itu wajar. Hari ketiga Ramadan, Nadira benar-benar lelah. Malam sebelumnya ia tidur lebih larut karena membantu membereskan dapur setelah tamu datang. Saat alarm berbunyi pukul 3, ia menekan tombol tunda tanpa sadar. 5 menit, hanya 5 menit. Namun ketika ia membuka mata lagi, waktu sudah lebih dekat ke adzan subuh. Nadira bangkit dengan panik. Ia berlari kecil ke kamar mandi, membasuh wajah, lalu keluar kamar dengan rambut masih setengah basah. Di depan pintu kamar, Bu Ratna sudah berdiri. Tidak marah-marah, tidak teriak. Justru itu yang membuat Nadira makin takut. Wajah Bu Ratna datar, tapi matanya tajam. "Kamu baru bangun?" tanyanya pelan. Nadira gugup. "Maaf Bu, saya ketiduran sebentar." Bu Ratna menghela napas, lalu berkata, "Kalau tidak siap jadi istri, jangan menikah." Kalimat itu tidak panjang, tapi terasa seperti pintu yang ditutup keras. Nadira terpaku. Di kepala, ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia juga manusia, bahwa ia juga bisa lelah. Tapi lidahnya berat. Ia hanya menunduk. "Iya Bu, maaf." Bu Ratna berjalan ke dapur, dan Nadira mengikuti, menahan air mata. Dapur sudah siap, panci sudah di kompor, lauk sudah ada. Nadira merasa semakin kecil. Saat sahur, Arman duduk dan makan seperti biasa. Nadira melirik suaminya, berharap Arman bertanya, "Kenapa wajahmu pucat?" atau "Ada apa?" Tapi Arman tidak melihat. Bu Ratna juga tidak mengulang teguran itu di depan Arman. Seolah-olah teguran tadi adalah rahasia di antara mereka. Rahasia bahwa Nadira kurang. Setelah sahur, Bu Ratna menyerahkan pekerjaan seperti biasa. Nadira melakukannya, tapi pikirannya kacau. Sepanjang hari, kalimat itu berputar-putar. Kalau tidak siap jadi istri, jangan menikah. Nadira teringat saat menikah dulu, ia merasa siap mencintai. Ia siap mendampingi Arman, siap belajar membangun rumah tangga. Tapi tidak ada yang memberitahu bahwa siap jadi istri juga berarti siap diuji setiap hari. Siap disalahkan karena hal kecil. Siap dibandingkan. Siap menahan diri sampai lupa rasanya bernafas lega. Sore hari, ketika Nadira mengiris bawang, matanya perih. Ia berkata pada dirinya sendiri itu karena bawang. Tapi ia tahu, bukan hanya bawang. Ia menahan tangis, karena di rumah Bu Ratna, tangis sering dianggap lemah. Malam itu, Nadira mencoba bicara pada Arman, tapi suaranya keluar pelan sekali. "Mas, tadi aku terlambat bangun sedikit. Mama marah." Arman mengangkat alis. "Ya jangan terlambatlah." Nadira terdiam. Arman tidak bertanya apa yang dikatakan Bu Ratna. Arman tidak memeluknya. Arman hanya menyuruhnya lebih disiplin. Nadira memandang wajah suaminya, mencoba mencari seseorang yang dulu ia kenal. Namun yang ia lihat hanya orang yang lelah dan memilih diam, karena diam dianggap paling aman. Malam keempat, Nadira menunggu saat yang tepat untuk bicara. Ia tahu Arman tidak suka konflik. Setiap kali ada masalah, Arman memilih menenangkan semua orang dengan cara paling cepat, menyuruh Nadira bersabar. Namun Nadira merasa, kalau ia terus diam, ia akan meledak suatu hari. Setelah tarawih, ketika Bu Ratna sudah masuk kamar dan rumah mulai sepi, Nadira duduk di ujung ranjang. Arman baru saja selesai mengecek ponselnya. Nadira memegang ujung lengan bajunya, mengumpulkan keberanian. "Mas," panggilnya pelan. Arman menoleh. "Kenapa?" Nadira menarik nafas. "Aku capek. Aku merasa di sini aku selalu salah. Aku takut bangun telat. Takut salah potong sayur. Takut salah taruh piring. Aku jadi tidak tenang." Arman mengusap wajahnya, lalu menghela nafas panjang, seperti orang yang sudah lelah sebelum perang dimulai. "Nadira, Mama memang begitu. Dari dulu, Mama tegas," katanya. Nadira menatap Arman. "Tapi, tegas beda dengan menyakitkan, Mas." Arman terdiam sebentar, lalu berkata, "Sudahlah, sabar saja. Kita cuma sebulan." Kata "cuma sebulan" membuat Nadira ingin tertawa, tapi tawanya pahit. Seolah-olah rasa sakit punya kalender. Seolah-olah kalau waktunya lewat, luka akan hilang sendiri. Nadira berkata pelan, "Mas, aku butuh kamu di pihakku. Aku bukan minta kamu melawan Mama. Aku cuma minta kamu lihat aku." Arman memalingkan wajah. "Aku juga pusing, Nadira. Kerja banyak, jangan tambah masalah." Nadira menelan ludah. Kalimat itu seperti menutup pintu lain.
Ia merasa sendirian. Arman tidak jahat, Nadira tahu itu. Arman hanya terbiasa hidup dalam aturan Bu Ratna. Sejak kecil, Arman mungkin belajar bahwa membantah ibu berarti membuat rumah gaduh. Jadi ia memilih diam. Diam adalah cara bertahan. Tapi bagi Nadira, diam Arman terasa seperti meninggalkannya di tengah keramaian. Hari-hari berikutnya, Nadira tetap melakukan tugasnya. Ia bangun lebih cepat, ia bekerja lebih rapi. Ia menahan ucapan. Tapi setiap kali Bu Ratna mengoreksi, Nadira merasa tidak punya tempat untuk mengadu. Arman pulang, makan, lalu tidur. Kalau Nadira bercerita, Arman hanya berkata, "Sudah, jangan dipikirin." Sementara bagi Nadira, pikiran itu seperti benang kusut yang tidak bisa dilepas. Ia sering berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap dirinya, bertanya, "Aku masih Nadira yang dulu tidak?" Ia merindukan rumah kecilnya sendiri, tempat ia boleh salah dan tidak langsung dianggap gagal. Ia merindukan suara ibunya yang lembut. Di rumah mertua, Nadira mulai mengerti sesuatu. Masalah bukan hanya Bu Ratna yang tegas, tapi juga Arman yang diam. Karena ketegasan Bu Ratna seperti api, dan diam Arman seperti angin yang membiarkan api itu terus membesar. Hari-hari berjalan seperti pola yang sama. Bangun sebelum subuh, sahur, membersihkan, menyiapkan bahan, memasak untuk buka, menerima tamu, beres-beres, tarawih, lalu tidur dengan tubuh yang rasanya tidak lagi milik sendiri. Nadira tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat duduk, pikirannya masih menghitung. Apalagi yang belum ia lakukan? Apakah lantai sudah bersih? Apakah bumbu sudah ditata? Apakah Bu Ratna akan menemukan kesalahan? Luka Nadira tidak terlihat oleh orang lain. Ia tidak berdarah, ia tidak demam. Namun ada sesuatu yang seperti mengikis pelan-pelan. Setiap sindiran kecil membuatnya merasa kurang. Setiap perbandingan membuatnya merasa tidak pantas. Nadira jadi berhitung dengan kata-katanya. Ia jadi ragu saat tertawa. Ia takut suaranya terlalu keras. Ia takut tertawanya dianggap tidak sopan. Bahkan ketika ia merasa lapar dan lemah karena puasa, ia tidak berani mengeluh karena takut dianggap manja. Suatu siang, Nadira menyiapkan cucian. Tangannya pegal, punggungnya nyeri. Bu Ratna lewat, melihat tumpukan baju. "Jangan sampai bau apek," katanya. Nadira mengangguk. Tidak ada pertanyaan seperti, "Kamu kuat?" atau "Mau dibantu?" Nadira merasa seperti mesin yang harus bekerja. Jika mesin berhenti, dianggap rusak. Di sela pekerjaan, Nadira mencoba membuat hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia menyeduh teh hangat tanpa gula, duduk di dekat jendela, memandang pohon di halaman. Angin bergerak pelan. Ia mencoba menenangkan dada. Namun baru beberapa menit, Bu Ratna memanggil, "Nadira, tolong ke dapur." Nadira berdiri lagi. Begitulah setiap hari. Malamnya, Nadira melihat lengan tangannya ada bekas merah kecil. Mungkin karena terkena air panas atau tergesek panci. Bukan luka besar, tapi cukup membuatnya sadar bahwa tubuhnya mulai protes. Ia mengoleskan salep, lalu memandang bekas itu lama. Ia teringat kata-kata ibunya. "Kalau orang terus menekanmu, lama-lama kamu lupa rasanya dihargai." Nadira ingin menjaga Ramadan tetap baik. Ia ingin tetap berdoa dengan khusyuk, tapi rasanya sulit khusyuk kalau hatinya penuh ketakutan. Saat tarawih, ia berdiri, menunduk, dan mencoba fokus pada bacaan. Namun pikirannya melompat. Besok sahur jam berapa? Besok menu apa? Besok Bu Ratna akan bilang apa? Nadira merasa bersalah, karena Ramadan seharusnya membawa tenang, bukan membawa cemas. Ia merasa seperti gagal menjadi orang baik. Lalu ia sadar, ia bukan gagal, ia hanya sedang terluka. Luka yang tidak tampak seringkali paling berat, karena orang lain tidak melihatnya. Mereka mengira Nadira baik-baik saja. Mereka mengira Nadira kuat, padahal Nadira hanya pandai menyembunyikan lelah. Dan setiap hari ia menyembunyikan, beban itu bertambah sedikit demi sedikit, seperti air yang menetes ke batu, lama-lama membuat retak. Ramadan memasuki hari-hari awal yang biasanya disebut penuh rahmat. Namun bagi Nadira, hari ke-10 terasa seperti puncak lelah yang menumpuk. Tubuhnya terasa lebih berat saat bangun. Matanya sering perih, kadang kepalanya pusing ringan, tapi ia tetap memaksa tersenyum. Bu Ratna terlihat sama saja seperti hari pertama, rapi, tegas, dan tidak pernah tampak goyah. Itu yang membuat Nadira heran sekaligus takut, seolah Bu Ratna tidak pernah punya ruang untuk lemah, dan karena itu, ia juga tidak memberi ruang untuk orang lain. Sore hari ke-10, rumah lebih ramai dari biasanya. Ada rencana buka bersama kecil dengan beberapa keluarga dekat.
Bu Ratna memberi daftar menu yang panjang, dan semuanya harus selesai sebelum azan. Nadira bergerak cepat. Ia memotong sayur, menggoreng, merebus, menata piring. Waktu berjalan seperti berlari. Arman pulang lebih cepat, tapi ia hanya duduk di ruang tamu, berbincang dengan ayahnya. Nadira sesekali melirik, berharap Arman datang membantu. Namun Arman tetap di sana, seolah dapur adalah wilayah perempuan. Nadira tidak sempat marah, ia hanya sempat bekerja. Di tengah kesibukan, Nadira menumpahkan sedikit santan ke meja. Tidak banyak, ia langsung mengelap. Namun Bu Ratna melihat. Hati-hati, dapur ini bukan tempat ceroboh, katanya. Nadira mengangguk cepat. Dadanya sesak, bukan karena santan, tapi karena rasanya ia tidak pernah boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Menjelang maghrib, Bu Ratna mengecek semua makanan. Ia mengangkat tutup panci, mencium aroma, lalu mengangguk atau mengernyit. Saat ia mengernyit, Nadira merasa jantungnya jatuh. 1 menu, 2 menu, semuanya lolos. Nadira sedikit lega. Namun ketika Bu Ratna melihat potongan buah untuk es, ia berkata, potongannya terlalu besar, jadi tidak cantik. Nadira menahan napas. Maaf Bu, saya potong lagi. Bu Ratna tidak melarang. Nadira kembali memotong, walau waktunya tinggal sedikit. Tangannya mulai gemetar. Azan hampir terdengar. Saat akhirnya azan berkumandang, Nadira duduk dengan rasa lelah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia meneguk air, merasakan dingin masuk ke tenggorokan. Orang-orang di meja memuji makanan. Mereka tertawa, mereka terlihat bahagia. Nadira ikut tersenyum, tapi bagian dalam dirinya kosong. Setelah makan, Bu Ratna menerima pujian dengan tenang, seperti sudah biasa. Nadira tidak disebut. Tidak ada yang berkata, Nadira yang bantu masak. Padahal Nadira yang paling banyak berdiri hari itu. Malam itu, setelah semua beres, Nadira berjalan ke kamar dengan langkah pelan. Ia menutup pintu, duduk di lantai, lalu menatap tangannya sendiri. Tangannya bau bawang, bau minyak, bau sabun cuci piring. Ia merasa dirinya seperti hanya fungsi. Ia ingin tidur, tapi pikirannya tidak mau diam. Ia bertanya pelan pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku bisa seperti ini? Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu di dalam dadanya yang mulai berubah. Bukan hanya sedih, ada juga rasa ingin melindungi diri. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa biasa saja. Bu Ratna berjalan seperti biasa, memberi instruksi seperti biasa. Tapi Nadira merasa lebih sensitif, mungkin karena lelah, mungkin karena hatinya mulai penuh. Saat Nadira sedang menyiapkan bumbu di dapur, Bu Ratna duduk di kursi dekat meja makan, memperhatikan. Nadira mencoba fokus. Ia menumbuk bawang putih, bawang merah dan cabai. Ia ingat betul takaran yang Bu Ratna suka. Ia tidak ingin salah. Namun Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Kakak iparmu dulu tidak pernah terlambat." Nadira terdiam sejenak. Ulekan di tangannya berhenti. Bu Ratna melanjutkan, "Dia cepat tangkap. Kalau saya bilang 1 kali, dia langsung bisa." Nadira menelan ludah. Ia tahu nama yang dimaksud. Dina, kakak iparnya, yang foto keluarganya terpajang di dinding. Dina jarang datang, tapi selalu disebut-sebut, seperti standar yang tidak mungkin diturunkan. Nadira mencoba menjawab lembut. "Saya juga belajar, Bu. Pelan-pelan." Bu Ratna mengangguk kecil, tapi tidak puas. "Belajar itu jangan pelan-pelan terus, nanti keburu tua," katanya. Kalimat itu membuat Nadira ingin berkata, "Bu, saya bukan lomba." Tapi Nadira tetap diam. Ia kembali menumbuk bumbu, lebih cepat, karena takut. Semakin cepat ia bergerak, semakin ia kehilangan ketenangan. Di rumah itu, tenang seperti barang mewah. Siang hari, Nadira membersihkan ruang tamu. Ia melihat foto Dina lagi. Dina tersenyum lebar di foto, memegang piring kue, seperti menantu ideal. Nadira bertanya dalam hati, apakah Dina benar-benar sempurna? Atau Bu Ratna hanya mengingat yang baik-baik saja? Perbandingan membuat Nadira merasa selalu kurang, bahkan sebelum ia mencoba. Ia jadi ragu pada dirinya sendiri. Ia jadi bertanya, mungkin Bu Ratna benar, mungkin ia memang tidak cukup sigap. Namun di sisi lain, Nadira juga ingat, ia bekerja, ia mengurus rumah, ia mencoba menjadi istri yang baik. Ia bukan pemalas, ia hanya manusia yang sedang menyesuaikan diri. Sore hari, saat Nadira mengangkat panci, lengannya sempat terasa nyeri di bagian yang kemarin memerah. Ia meringis kecil. Bu Ratna melihat, lalu berkata, "Jangan banyak gaya, nanti kerjaan tidak selesai." Nadira menunduk. Kata gaya itu membuatnya ingin menangis, seolah rasa sakit dianggap drama. Saat berbuka, Arman memuji makanan seperti biasa. "Enak mah?" Bu Ratna tersenyum. Nadira menatap Arman, berharap ada pujian kecil. Arman menoleh sebentar, lalu kembali makan. Nadira menahan perasaan yang naik ke tenggorokan. Malam itu, di kamar, Nadira memegang lengan yang nyeri. Ia teringat ucapan Bu Ratna tentang Dina. Ia teringat diamnya Arman. Dan ia akhirnya mengerti. Perbandingan bukan sekedar kata-kata. Perbandingan adalah cara membuat seseorang terus mengejar sesuatu yang tidak jelas. Hari ini, Nadira dibandingkan dengan Dina.
besok mungkin dibandingkan dengan siapa lagi. Nadira merasa ingin berhenti mengejar. Ia ingin menjadi dirinya sendiri tanpa harus selalu diukur. Namun ia juga takut. Karena di rumah Bu Ratna, keberanian sering dianggap durhaka. Dan Nadira belum tahu apakah ia sanggup menghadapi akibatnya. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Nadira bangun lebih cepat dari alarm, memastikan ia tidak mengulang kesalahan beberapa hari lalu. Ia membantu menyiapkan sahur, membersihkan meja, lalu melanjutkan pekerjaan rumah. Namun kelelahan yang ia simpan selama ini mulai terasa di tubuhnya. Kepalanya sedikit berat dan tangannya tidak selincah biasanya. Menjelang sore, Bu Ratna memutuskan membuat kolak lagi karena ada pesanan dari tetangga. "Perhatikan baik-baik," katanya pada Nadira. "Kali ini kamu yang aduk." Jantung Nadira berdebar. Ini pertama kalinya ia benar-benar diberi kesempatan menyentuh panci kolak itu. Ia berdiri di depan kompor, uap manis naik perlahan. Nadira mengaduk santan dengan hati-hati agar tidak pecah. Bu Ratna berdiri di sampingnya, mengawasi setiap gerakan. "Pelan, jangan terlalu cepat," ucap Bu Ratna. Nadira menuruti. Ia mencicip sedikit kuahnya. Menurutnya sudah pas. Namun ketika Bu Ratna mencicip, keningnya langsung berkerut. "Kurang manis," katanya datar. Nadira cepat-cepat menambahkan gula merah, mengaduk lagi. Tangannya mulai berkeringat. Ia takut salah takaran. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna mencicip lagi. Kali ini ia tidak berkomentar panjang. Hanya satu kalimat yang keluar, cukup keras untuk didengar Arman yang baru masuk dapur. Begini saja tidak bisa. Suasana dapur langsung sunyi. Arman berhenti melangkah. Nadira merasa wajahnya panas. Ia ingin menjelaskan bahwa ia masih belajar. Ia ingin berkata bahwa rasa manis itu bisa ditambah, tidak perlu dipermalukan. Namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya menunduk. "Maaf, Bu." Kolak itu akhirnya selesai. Rasanya menurut Bu Ratna sudah lumayan. Kata itu tidak terdengar seperti pujian, lebih seperti toleransi. Saat azan berkumandang, Nadira duduk dengan hati yang berat. Ia merasa kesalahan kecil bisa menjadi besar di rumah ini, seolah tidak ada ruang untuk mencoba. Dan ia mulai bertanya dalam hati, kalau kesalahan sekecil ini saja sudah membuatnya dipandang tidak mampu, bagaimana nanti jika ia benar-benar salah? Setelah berbuka dan tamu pulang, Nadira kembali ke dapur untuk membereskan. Tangannya mencuci piring, tapi pikirannya masih teringat kalimat Bu Ratna tadi. Begini saja tidak bisa. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya. Air hangat mengalir di wastafel. Nadira menunduk. Tanpa sadar, air mata jatuh pelan dan bercampur dengan air sabun. Ia cepat-cepat mengusap pipinya dengan bahu, agar tidak terlihat siapapun. Ia tidak menangis keras. Tidak ada suara. Hanya bahu yang sedikit bergetar. Ia merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah mencoba menjadi cukup. Di rumah ini, ia merasa harus selalu siap dinilai. Tidak ada ruang untuk salah. Tidak ada ruang untuk pelan-pelan belajar. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Nadira buru-buru menghapus sisa air mata. Bu Ratna berdiri di ambang dapur. "Kalau kerja jangan sambil melamun, nanti piringnya pecah," katanya singkat. Nadira mengangguk tanpa menoleh. Ia takut matanya masih merah. Setelah Bu Ratna pergi, Nadira berhenti sebentar. Ia mematikan keran. Dapur menjadi sunyi. Ia memegang tepi meja, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya sedih, tapi juga perasaan bahwa ia tidak boleh terus-menerus seperti ini. Namun ia belum tahu bagaimana caranya berubah. Ia hanya tahu satu hal, air matanya tidak boleh terlihat. Pagi berikutnya, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Ratna tidak banyak bicara saat sahur. Nadira mencoba membaca ekspresinya, tapi wajah itu sulit ditebak. Setelah sahur, saat Arman sudah kembali ke kamar, Bu Ratna memanggil Nadira ke dapur. "Kemarin itu memalukan," ucapnya pelan namun tegas. Nadira terdiam. "Kalau ada tamu, jangan buat saya terlihat seperti tidak bisa mendidik menantu." Kata-kata itu membuat dada Nadira terasa sesak. Jadi selama ini, ia bukan hanya dinilai sebagai dirinya sendiri. Ia juga menjadi cermin bagi citra Bu Ratna. "Saya akan belajar lebih baik lagi, Bu," jawab Nadira pelan. Bu Ratna menatapnya cukup lama. "Besok jangan ulangi lagi." Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nadira kembali ke kamar dengan langkah lambat. Ia duduk di tepi ranjang dan memikirkan kalimat itu. "Besok jangan ulangi lagi."
Seolah-olah kesalahan tidak boleh terjadi 2 kali. Seolah-olah manusia harus langsung sempurna. Nadira menyentuh lengan tangannya yang kemarin sempat terkena percikan panas kecil. Kulitnya masih sensitif. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Seperti awan gelap yang pelan-pelan berkumpul. Ia tidak tahu bahwa hari besok yang dimaksud Bu Ratna akan menjadi hari yang mengubah semuanya. Alarm berbunyi. Nadira sebenarnya mendengarnya. Tapi tubuhnya terasa sangat berat. Semalam ia sulit tidur. Pikirannya terus berputar, membayangkan berbagai kemungkinan kesalahan. Ia menekan alarm sekali. Ketika ia membuka mata lagi, langit di luar jendela sudah sedikit lebih terang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia bangun dengan panik. Jam menunjukkan waktu yang lebih dekat ke azan dari biasanya. Nadira berlari kecil keluar kamar. Dapur sudah ramai. Bu Ratna berdiri di dekat kompor. Wajahnya tegang. Pak Hadi sudah duduk di meja. Arman sedang menuang air minum. Semua sudah siap. Hanya Nadira yang baru muncul. Suasana hening seketika. "Kamu pikir ini hotel?" Suara Bu Ratna terdengar dingin. Nadira ingin menjelaskan. Ia ingin berkata bahwa ia benar-benar lelah. Tapi suaranya hilang. "Maaf Bu, hanya itu yang bisa keluar." Bu Ratna tidak menjawab lagi. Ia kembali ke kompor. Nadira berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya membantu menata sendok. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekedar terlambat beberapa menit. Ini tentang peringatan kemarin. Dan ia merasa telah gagal mematuhinya. Sahur berlangsung dalam diam yang berat. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Arman beberapa kali melirik ibunya, lalu melirik Nadira, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah Pak Hadi selesai makan dan pergi ke kamar, Bu Ratna berdiri. Ia berjalan mendekati Nadira yang sedang mengangkat piring. Tatapannya berbeda pagi itu. Tidak hanya tegas, ada amarah yang tertahan. "Saya sudah bilang jangan ulangi," ucapnya pelan. Nadira menunduk. "Saya ketiduran, Bu. Maaf." Alasan. Satu kata itu seperti cambuk. Nadira merasa dadanya panas. Ia ingin berkata bahwa ia manusia, bahwa ia bukan mesin, tapi ia takut. Kompor masih menyala. Panci kolak yang dimasak untuk nanti sore sudah mulai dipanaskan lebih awal. Uapnya naik perlahan. Bu Ratna berdiri sangat dekat. "Kalau kamu tidak bisa disiplin, kamu tidak menghargai rumah ini." Kalimat itu membuat Nadira akhirnya mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu cukup lama. Di mata Bu Ratna ada api. Di mata Nadira ada luka yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih keras. Ia belum berani melawan. Tapi di dalam hatinya, ada batas yang mulai terasa. Dan batas itu semakin mendekat. Pagi itu belum benar-benar terang, tapi dapur sudah terasa panas. Kompor menyala, panci besar diletakkan di atasnya, dan Bu Ratna berdiri seperti penjaga. Nadira mencoba mengatur napas. Ia membereskan piring sahur sambil menahan gemetar di tangan. Uap dari panci naik pelan, membawa aroma gula merah dan daun pandan. Aroma yang biasanya menenangkan, sekarang justru membuat Nadira semakin tegang. Bu Ratna tidak banyak bicara lagi, tapi diamnya terasa seperti hukuman. Setiap kali Nadira bergerak, Bu Ratna seperti ikut bergerak dengan mata. Nadira mengambil lap, mengelap meja, lalu menaruh piring di rak. Ia berhati-hati agar tidak ada suara keras. Di rumah itu, suara bisa menjadi alasan dimarahi. Arman sudah bersiap berangkat kerja. Ia memakai jam tangan sambil menunduk. Nadira ingin memanggilnya. Ingin bilang, "Tolong jelaskan pada Mama, aku benar-benar lelah." Tapi melihat wajah Arman yang seperti menghindari masalah, Nadira menelan kata-katanya sendiri. Ia kembali menatap panci kolak. Cairannya masih belum mendidih penuh, tapi panasnya sudah terasa di wajah. Bu Ratna mendekat ke kompor, mengaduk pelan. "Kolak harus dijaga, kalau tidak santannya pecah. Kalau santannya pecah, rasanya rusak," katanya. Suaranya terdengar seperti memberi pelajaran, tapi Nadira merasa kalimat itu bukan hanya tentang kolak. Itu tentang dirinya. Seolah-olah Nadira adalah santan yang mudah pecah kalau tidak dijaga ketat. Nadira mengangguk. "Iya, Bu." Bu Ratna menoleh cepat. "Jawab saja tidak cukup, harus dibuktikan." Nadira menelan ludah. Ia tahu, apapun yang ia lakukan hari ini akan dinilai. Dan kalau ia salah sedikit, Bu Ratna akan menganggap itu bukti bahwa Nadira memang tidak pantas. Panci mulai bergolak kecil. Suara gelembung pelan terdengar. Nadira menatapnya seperti menatap bahaya yang perlahan bangun. Ia tidak tahu,
pagi ini adalah awal dari kejadian yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Menjelang Arman keluar rumah, Bu Ratna memanggilnya sebentar. "Arman, jangan pulang terlalu malam, banyak yang harus disiapkan." Arman mengangguk cepat, lalu melirik Nadira sebentar. Tatapan itu seperti ingin berkata sesuatu, tapi ia tidak berkata apa-apa. Pintu ditutup, tinggal Nadira dan Bu Ratna. Sunyi. Sunyi yang membuat suara kompor terdengar lebih jelas. Sunyi yang membuat detak jantung Nadira terasa di telinga. Bu Ratna mengaduk panci, lalu meletakkan sendok besar di pinggir. Ia menatap Nadira. Tidak duduk, tidak bersandar. "Kamu tahu kenapa saya marah?" tanyanya. Nadira menunduk. "Karena saya terlambat, Bu." Bu Ratna mendengus kecil. "Bukan cuma itu, kamu membuat saya terlihat gagal." Kalimat itu membuat Nadira terdiam lebih lama. Ia ingin bertanya, gagal di mata siapa? Tetangga, keluarga, atau gagal karena Bu Ratna takut kehilangan kendali? Namun Nadira tidak berani menanyakan itu. Bu Ratna melanjutkan, "Saya tidak suka orang yang tidak punya disiplin. Kalau kamu tidak bisa disiplin, kamu akan merusak semuanya." Nadira mengangkat wajah perlahan. "Saya berusaha, Bu. Saya tidak sengaja." Bu Ratna menyipitkan mata. Tidak sengaja, itu alasan orang malas. Ada sesuatu yang mendidih di dalam dada Nadira. Bukan hanya kolak di panci. Ada rasa sakit yang sudah terlalu lama ia telan. Rasa dituduh terus-menerus, rasa tidak dianggap. Nadira membuka mulut. Suaranya masih pelan, tapi terasa berbeda. "Saya bukan malas, Bu. Saya hanya capek." Kata capek itu sederhana, tapi di rumah itu terdengar seperti pembangkangan. Wajah Bu Ratna berubah, seperti ada tombol yang ditekan. "Capek?" Bu Ratna tertawa pendek, tapi bukan tawa senang. "Saya capek membesarkan anak, capek mengurus rumah, capek menghadapi orang-orang. Kamu baru beberapa hari sudah capek." Nadira menggigit bibir. Ia tidak ingin melawan, tapi ia juga tidak ingin dipatahkan lagi. Dan saat itulah, api di mata Bu Ratna benar-benar menyala. Bu Ratna berbalik ke kompor, mengambil sendok besar yang tadi ia taruh. Ia mengaduk kolak dengan gerakan cepat, agak kasar. Cairan di panci bergolak lebih kuat. Uap naik tebal, panasnya menampar wajah. Nadira mundur setengah langkah tanpa sadar. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Bu Ratna menatap Nadira lagi. Sendok besar masih di tangannya. "Kalau kamu capek, kamu boleh pulang. Tapi jangan bawa nama saya jatuh." Nadira terpaku. Kata-kata itu membuatnya bingung sekaligus terluka. Ia ingin pulang, iya. Tapi ia juga tidak ingin dianggap lari. Ia ingin dihargai. "Bu, saya tidak bermaksud." Nadira mulai bicara. Namun Bu Ratna tidak menunggu. Gerakan itu terjadi begitu cepat, seperti refleks yang sudah lama disimpan. Sendok besar terangkat, kolak yang panas dan kental ikut terangkat. Nadira hanya sempat melihat warna coklat kemerahan itu melayang. Lalu, plak! Cairan panas mengenai lengan Nadira. Rasa panasnya bukan seperti air hangat. Ini seperti bara. Seperti disetrika tanpa kain. Nadira mengeluarkan jeritan pendek. Tubuhnya langsung menegang. Tangannya refleks ditarik. Tapi kolak sudah menempel di kulitnya. Nadira terhuyung, menahan sakit. Matanya langsung berair, bukan karena sedih saja, tapi karena perih yang sulit dijelaskan. Bu Ratna membeku di tempat. Sendoknya masih terangkat setengah. Seolah ia juga tidak percaya apa yang baru terjadi. Dapur yang tali sunyi, kini penuh suara. Nafas Nadira yang tersengal, bunyi kolak yang masih mendidih, dan detak waktu yang terasa seperti berhenti. Nadira menatap lengan kanannya. Kulitnya memerah, ada bagian yang mulai bengkak. Kolak menetes ke lantai. Aroma manis mendadak terasa menjijikkan. Nadira menahan tangis sambil menggigit bibir, mencoba tidak berteriak lagi. Bu Ratna masih diam. Wajahnya pucat sebentar, lalu kembali keras, seperti memasang topeng agar tidak terlihat bersalah. Pintu dapur terbuka. Arman, yang ternyata belum jauh, kembali masuk karena lupa membawa dompetnya. Ia berhenti di ambang pintu. Matanya membesar melihat Nadira dan lantai yang basah. "Nadira, kenapa?" Arman melangkah cepat. Nadira tidak bisa langsung menjawab. Sakitnya menutupi kata-kata. Ia hanya memegang lengan, terisak kecil. Arman menoleh pada ibunya. "Ma, ini apa?" Bu Ratna menelan ludah. "Dia ceroboh, terlalu dekat kompor." Nadira menatap Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditikam 2 kali. Oleh panas kolak dan oleh kebohongan. Arman terlihat ragu. Ia melihat lantai, melihat sendok besar, melihat wajah Nadira yang pucat. Ia seperti ingin percaya pada ibunya,
Tapi kenyataan di depan mata sulit disembunyikan. Nadira akhirnya berbisik pelan. Suaranya pecah. "Mama, nyiram." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah menjadi berat. Arman langsung mendekat. Ia membawa Nadira ke wastafel, membuka keran air dingin, dan mengalirkan air ke lengan Nadira. Nadira meringis, tapi air dingin sedikit membantu. Matanya masih basah, napasnya tidak teratur. Arman panik. "Kita ke dokter, sekarang." Ia menoleh pada Bu Ratna. Suaranya mulai tinggi. "Mah, kok bisa begini?" Bu Ratna berdiri kaku. "Saya tidak sengaja," katanya cepat. "Dia membantah, saya emosi, tapi saya tidak berniat." Nadira menatap wajah Bu Ratna dari samping. Kata tidak sengaja itu terdengar seperti ingin menghapus semua. Seolah rasa sakit Nadira bisa hilang hanya karena niatnya bukan menyakiti. Arman menggenggam tangan Nadira. "Nat, bilang jujur, Mama sengaja atau tidak?" Nadira ingin menjawab keras. Ia ingin mengatakan semua yang ia tahan selama ini. Ia ingin berkata bahwa ia diperlakukan seperti bukan keluarga. Ia ingin berkata Arman terlalu lama diam. Tapi saat itu, Nadira hanya menatap lengan yang memerah. Lalu ia mengangkat wajah perlahan dan berkata dengan suara yang sangat pelan. "Mas, aku takut." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Matanya seperti baru sadar bahwa ini bukan sekadar luka bakar. Ini luka yang sudah lama terbentuk. Bu Ratna menatap mereka. Masih dengan wajah keras, tapi ada sesuatu yang retak di matanya. Namun retak itu tidak berubah menjadi pelukan atau permintaan maaf yang tulus. Ia justru mundur setengah langkah, seperti orang yang takut kehilangan kendali. Nadira tahu, setelah hari ini, semuanya akan berubah. Dan ia tidak yakin perubahan itu akan membuat rumah ini lebih aman. Baik, kita lanjutkan bab 21-25. Di bagian ini, dampak emosionalnya akan semakin terasa. Fokus pada batin Nadira, kebimbangan Arman, dan mulai terlihat retakan pada Bu Ratna. Sepulang dari klinik, lengan Nadira sudah dibalut kain kasa putih. Dokter mengatakan lukanya tidak terlalu dalam, tapi harus dijaga agar tidak infeksi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasa perihnya masih menjalar sampai ke bahu. Arman menggenggam tangannya sepanjang perjalanan pulang. Tapi genggaman itu terasa berbeda, lebih karena panik daripada pengertian. Begitu sampai di rumah, Nadira langsung masuk ke kamar. Ia menutup pintu pelan, lalu menguncinya. Bukan untuk marah, bukan untuk memberontak, ia hanya ingin ruang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap perban di lengannya. Putih, bersih. Tapi di bawahnya ada kulit yang terbakar. Nadira menyentuhnya pelan, lalu menarik napas dalam. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ditahan. Bukan hanya karena sakit fisik. Ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu. Mungkin rasa aman, mungkin rasa percaya. Ia teringat momen kolak itu terangkat. Tatapan Bu Ratna, gerakan cepat. Itu bukan gerakan tanpa sadar. Itu gerakan marah, dan kemarahan itu sudah lama ada. Ketukan terdengar di pintu. "Nat, buka ya," suara Arman pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia takut kalau ia membuka pintu, ia juga harus membuka semua perasaannya. Dan ia belum siap. Beberapa detik kemudian ia berdiri dan membuka kunci. Arman masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Nadira menatapnya. Matanya bengkak, tapi suaranya tenang. "Mas, aku benar-benar takut tadi." Kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Arman tidak punya jawaban cepat. Arman duduk di samping Nadira. Ia memandang perban itu lama, seolah baru benar-benar melihat luka yang selama ini hanya ia dengar. Tangannya terulur pelan, tapi ragu untuk menyentuh. "Aku nggak tahu Mama bisa sampai seperti itu," katanya pelan. Nadira tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Aku tahu." Arman menoleh. "Maksudnya?" Nadira menatap lurus ke depan. "Aku tahu, Mama bisa marah seperti itu.
Aku cuma nggak tahu kalau suatu hari aku yang jadi sasaran. Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Selama ini, Arman selalu melihat ibunya sebagai perempuan kuat, tegas, tidak suka dibantah. Tapi tidak pernah ia bayangkan bahwa ketegasan itu bisa berubah menjadi tindakan yang melukai. "Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu setakut ini?" tanya Arman. Nadira tertawa pelan, hampir tak terdengar. "Setiap aku bilang, Mas cuma bilang sabar." Arman menunduk. Itu benar. Sabar telah menjadi jawaban untuk semua hal. Padahal sabar bukan berarti membiarkan diri disakiti. Di luar kamar, terdengar suara langkah Bu Ratna. Pelan, lalu berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya kehadiran yang terasa. Nadira menegang sedikit. Arman menyadarinya. Untuk pertama kalinya, Arman melihat jelas sesuatu yang dulu tidak ia mau lihat. Istrinya merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada teguran apapun. Sore itu, beberapa tetangga datang menjenguk. Kabar tentang luka Nadira menyebar cepat. Namun cerita yang beredar berbeda. "Katanya Nadira kepeleset di dapur ya?" tanya salah satu tetangga dengan nada iba. Nadira menoleh pelan ke arah Bu Ratna. Bu Ratna tersenyum tipis. "Iya, dia kurang hati-hati." Arman berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh lagi. Bukan hanya luka bakar yang perih, tapi kenyataan bahwa kejadian itu sedang diubah. Ia bisa saja membantah, bisa saja berkata jujur di depan semua orang. Tapi ia lelah. Ia hanya menjawab pelan, "Iya, kurang hati-hati." Kalimat itu terasa berat di lidahnya. Setelah para tetangga pulang, kamar kembali sepi. Nadira duduk di ranjang. Ia merasa seperti ikut menyembunyikan kebenaran, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Arman masuk beberapa menit kemudian. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanyanya pelan. Nadira menatapnya. "Karena aku tahu Mas belum siap kalau aku bilang yang sebenarnya." Arman tidak bisa membantah. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk sendirian. Wajahnya keras seperti biasa, tapi tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil gelas air. Ia tidak meminta maaf. Belum. Malam itu, Nadira tidak ikut tarawih berjamaah di rumah. Lengannya masih sakit dan hatinya lebih sakit lagi. Ia duduk sendirian di kamar, memandangi sajadah yang belum digelar. Ia merasa jauh dari ketenangan yang seharusnya ada di bulan Ramadan. Ia berdoa pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Ya Allah, kalau aku salah, tolong perbaiki aku. Tapi kalau aku diperlakukan tidak adil, tolong kuatkan aku." Air matanya jatuh lagi. Di ruang tengah, terdengar suara Arman dan Bu Ratna berbicara pelan. Nadira tidak bisa mendengar jelas, tapi nadanya tidak seperti biasanya. Ada ketegangan di sana. Beberapa saat kemudian, Arman masuk ke kamar. Wajahnya tampak berbeda, lebih serius. "Aku sudah bilang ke Mama, kalau kejadian tadi nggak bisa dianggap biasa," katanya. Nadira menatapnya. Ada harapan kecil yang muncul. "Terus?" tanyanya. Arman menghela napas panjang. "Mama bilang dia emosi, tapi dia tetap merasa kamu membantah." Nadira tersenyum lemah. "Jadi aku tetap salah." Arman terdiam. Disitulah Nadira menyadari sesuatu yang penting. Kalau ia terus menunggu orang lain membelanya, ia akan terus kecewa. Ada batas yang mulai terlihat jelas di hatinya. Batas antara sabar dan membiarkan diri disakiti. Dan batas itu sudah hampir terlewati. Keesokan paginya, suasana rumah berbeda. Lebih sunyi, lebih hati-hati. Bu Ratna tidak langsung berbicara pada Nadira. Ia hanya melihat perbandi lengan menantunya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Namun ada sesuatu yang berubah. Biasanya Bu Ratna akan langsung memberi instruksi panjang. Hari itu ia hanya berkata singkat, "Kalau sakit, istirahat saja." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi nadanya masih kaku. Nadira mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Itu pertama kalinya setelah kejadian itu mereka saling berbicara tanpa nada tinggi. Arman duduk di meja makan, memperhatikan keduanya. Ia bisa merasakan retakan di antara mereka, retakan yang tidak terlihat jelas,
tapi cukup untuk membuat rumah terasa asing. Di dalam diri Bu Ratna, ada sesuatu yang mulai goyah. Ia mungkin tidak siap mengaku salah. Ia mungkin terlalu lama hidup dengan keyakinan bahwa ia selalu benar. Tapi kejadian kemarin tidak bisa dihapus begitu saja. Nadira bukan lagi menantu yang hanya diam dan menunduk. Di matanya kini ada sesuatu yang berbeda, bukan pembangkangan, tapi kesadaran diri. Dan Bu Ratna bisa melihatnya. Retakan itu kecil, tapi dari retakan kecil, tembok besar bisa runtuh. Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Tidak ada lagi suara tinggi di dapur, tidak ada sindiran tajam, tapi juga tidak ada kehangatan. Bu Ratna lebih banyak diam. Kalau dulu ia selalu mengawasi setiap gerakan Nadira, kini ia justru menjaga jarak. Ia memasak sendiri tanpa banyak bicara. Jika Nadira mendekat untuk membantu, Bu Ratna hanya berkata, "Sudah, biar saya." Kalimat itu terdengar seperti kebaikan, tapi bagi Nadira, itu seperti tembok. Ia merasa diasingkan secara halus. Arman juga berubah. Ia jadi lebih sering memperhatikan Nadira. Menanyakan apakah lengannya masih sakit, membawakan air minum tanpa diminta. Tapi ada kegugupan di wajahnya setiap kali Bu Ratna lewat. Rumah itu tidak lagi panas oleh amarah, tapi dingin oleh jarak. Suatu sore, Nadira berdiri di depan jendela dapur. Ia melihat Bu Ratna duduk sendirian di kursi ruang tamu, memandangi televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Wajah itu terlihat lelah. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak melihat Bu Ratna sebagai sosok yang hanya keras. Ia melihat seorang perempuan yang mungkin sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Namun itu tidak menghapus luka. Diam memang lebih tenang daripada bentakan. Tapi diam juga bisa menyakitkan. Malam itu, listrik sempat padam beberapa menit. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Nadira duduk di ruang tengah bersama Bu Ratna, karena Arman sedang membeli sesuatu ke minimarket. Dalam gelap yang sunyi itu, Bu Ratna tiba-tiba berkata pelan, "Dulu, saya pernah lebih parah dari kamu." Nadira menoleh. Bu Ratna masih menatap ke depan. "Waktu saya baru menikah, ibu mertua saya melempar panci ke arah saya." Nadira terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar itu. "Saya tidak berani cerita ke siapapun," lanjut Bu Ratna. "Kalau saya mengeluh, suami saya bilang saya terlalu sensitif." Kalimat itu membuat jantung Nadira berdegup. Mirip. Sangat mirip. Lampu kembali menyala. Ruangan terang lagi. Tapi suasana berubah. Nadira ingin bertanya, "Lalu kenapa ibu melakukan hal yang sama pada saya?" Namun ia hanya berkata pelan, "Itu pasti berat, Bu." Bu Ratna mengangguk kecil. "Berat, tapi saya bertahan." Kalimat itu terdengar seperti pembenaran. Seolah bertahan berarti wajar jika luka diwariskan. Nadira menunduk. Ia mulai mengerti satu hal penting. Kadang orang yang paling keras adalah orang yang dulu pernah sangat terluka. Tapi memahami bukan berarti membenarkan. Setelah percakapan itu, Nadira tidak bisa tidur lama. Ia memikirkan kata-kata Bu Ratna. Melempar panci. Tidak berani cerita. Suami bilang sensitif. Sejarah seperti berulang. Nadira bangkit dari tempat tidur, mengambil buku kecil peninggalan ibunya. Di halaman pertama ada tulisan tangan ibunya. "Kalau kamu disakiti, jangan teruskan luka itu ke orang lain." Nadira memegang buku itu erat-erat. Ia sadar sekarang bahwa ia punya pilihan. Ia bisa terus diam dan berharap keadaan membaik. Atau ia bisa membuat batas. Batas bukan berarti melawan dengan kasar. Tapi berkata cukup ketika memang sudah cukup. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, Nadira tidak merasa hanya sebagai korban. Ia merasa sebagai seseorang yang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Dan kesadaran itu membuatnya lebih tenang. Siang hari, Nadira meminta Arman berbicara serius. Mereka duduk di kamar, pintu tertutup. "Mas," katanya pelan tapi mantap, "aku nggak mau kejadian kemarin terulang lagi." Arman mengangguk cepat, "Nggak akan." Nadira menggeleng pelan. "Bukan cuma soal kolak, soal semuanya. Aku nggak mau hidup dalam takut." Arman terdiam. Nadira melanjutkan, "Aku nggak minta Mas memilih antara aku dan Mama, tapi aku butuh Mas berdiri di tengah dengan adil.
Kalau aku salah, bilang aku salah. Kalau mama salah, bilang juga. Arman menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sebagai orang yang hanya butuh disuruh sabar. Ia melihat perempuan yang sedang berusaha mempertahankan harga dirinya. Aku takut menyakiti mama, Arman berkata jujur. Nadira mengangguk. Aku juga takut. Tapi kalau Mas terus diam, yang terluka cuma aku. Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup dalam. Dan Arman tahu, ia tidak bisa lagi memilih jalan paling mudah. Ramadan memasuki pertengahan bulan. Biasanya suasana makin hangat karena orang-orang mulai menyiapkan akhir bulan dan hari raya. Namun di rumah itu, suasananya berubah menjadi lebih hati-hati. Bu Ratna tidak lagi banyak memerintah. Ia lebih sering melakukan pekerjaan sendiri. Kadang Nadira mencoba membantu, dan kali ini Bu Ratna tidak selalu menolak. Mereka bekerja berdampingan dalam diam. Tidak akrab, tapi juga tidak bermusuhan. Arman mulai sesekali membantu di dapur, hal kecil, seperti memotong buah atau mengangkat galon. Bu Ratna terlihat kaget pertama kali melihatnya, tapi tidak melarang. Ada perubahan kecil, belum sepenuhnya damai, tapi tidak lagi seperti medan perang. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk menunggu azan, Nadira menyadari sesuatu. Ramadan ini mungkin tidak akan menjadi Ramadan paling indah dalam hidupnya, tapi mungkin ini akan menjadi Ramadan paling penting. Karena di bulan ini, ia belajar bahwa sabar tidak sama dengan diam, dan memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa luka bisa memutus rantai lama, atau meneruskannya. Pilihan itu sekarang ada di tangan mereka. Kalau kamu mau, kita lanjut bab 31-35. Di bagian itu, Arman akan mulai benar-benar bersikap. Bu Ratna menghadapi rasa bersalahnya, dan akan ada momen hampir berpisah yang sangat emosional. Baik, kita lanjutkan bab 31-35. Di bagian ini, ketegangan bergerak ke arah keputusan besar. Emosi lebih dalam, tapi tetap hangat dan mudah dipahami. Sejak percakapan di kamar itu, Arman tidak lagi bisa bersikap seperti biasa. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Nadira terdiam ketika ditegur, cara ia selalu memastikan semuanya sempurna sebelum duduk. Cara bahunya sedikit menegang setiap kali Bu Ratna masuk dapur. Arman mulai melihat semuanya dengan sudut pandang berbeda. Suatu pagi, ketika Bu Ratna mengomentari cara Nadira menyusun piring, Arman langsung berkata pelan, "Sudah rapi kok, Ma." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat ruangan hening beberapa detik. Bu Ratna menoleh pada Arman, ada keterkejutan di matanya. Selama ini, Arman jarang sekali menyalah. Nadira juga terkejut. Ia tidak menyangka Arman akan bicara. Bu Ratna tidak membalas dengan marah, ia hanya mengangguk kecil dan berjalan pergi. Namun sejak saat itu, sesuatu berubah. Arman mulai lebih sering berdiri di dapur, bukan untuk melawan ibunya, tapi untuk menunjukkan bahwa Nadira tidak sendirian. Dan perlahan, rasa bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia menyesal telah terlalu lama menganggap diam sebagai solusi. Ramadan memasuki 10 malam terakhir. Bagi banyak orang, ini waktu paling khusyuk. Waktu mencari ampunan, waktu memperbaiki diri. Di rumah itu, suasana terasa lebih tenang, tapi juga lebih rapuh. Lengan Nadira mulai membaik, meski bekasnya masih terlihat. Setiap kali ia melihat bekas itu, ia tidak hanya ingat rasa panasnya, ia ingat rasa takutnya. Malam itu, setelah tarawih, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya memegang tasbih, tapi gerakannya lambat. Arman duduk di sampingnya. "Ma," katanya pelan. "Kejadian kemarin, itu menyakitkan buat Nadira." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. "Aku tahu," katanya akhirnya. Jawaban itu pelan, hampir seperti bisikan. Arman menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan sosok tegas yang selalu benar, tapi seorang perempuan tua yang sedang menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin telah mengulang kesalahan masa lalu. Malam itu tidak ada pertengkaran, tapi ada kesadaran yang tumbuh pelan. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggil Nadira ke ruang tengah. Tidak ada nada tinggi, tidak ada wajah marah. Hanya wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. "Kamu mau pergi?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. Nadira terdiam. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti usiran, lebih seperti ketakutan. "Kalau kamu mau kembali ke rumah orang tuamu, saya tidak akan menahan," lanjut Bu Ratna. Nadira menatapnya lama. Ia bisa saja berkata iya. Ia bisa saja memilih pergi.
dan mengakhiri semua tekanan ini. Tapi ia juga tahu, pergi tanpa menyelesaikan apapun hanya akan meninggalkan luka yang belum sembuh. Saya tidak mau pergi karena takut, Bu, jawab Nadira pelan. Saya hanya ingin dihargai. Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Bu Ratna berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah, menatap dinding yang penuh foto keluarga. Dulu, saya juga cuma ingin dihargai, katanya pelan. Suaranya tidak lagi keras. Ada getar di sana. Saya pikir, kalau saya keras, orang tidak akan meremehkan saya. Nadira mendengarkan tanpa menyela. Saya tidak sadar. Saya malah membuat kamu takut. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang sulit dikeluarkan. Tidak ada kata maaf secara langsung. Tapi ada retakan besar dalam sikap yang selama ini terlihat kokoh. Nadira merasakan dadanya hangat. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya ada kejujuran. Sore itu, dapur terasa berbeda. Bu Ratna berdiri di depan kompor, lalu menoleh pada Nadira. Kita buat kolak bersama, katanya. Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka berdiri berdampingan. Kali ini, Bu Ratna tidak mengambil alih sendok. Ia menyerahkannya pada Nadira. Pelan-pelan saja, ucapnya. Nadira mengaduk dengan hati-hati. Uap naik seperti biasa. Aroma manis memenuhi dapur. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu akhirnya Bu Ratna berkata, sangat pelan, hampir seperti berbisik. Maaf, hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat mata Nadira basah. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Karena kadang, maaf bukan tentang kata panjang, tapi tentang keberanian untuk mengaku salah. Dan di dapur yang pernah menjadi tempat luka, hari itu mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan sempurna, tapi lebih manusiawi. Kata maaf itu terucap. Suasana dapur memang terasa lebih ringan. Namun Nadira tahu, satu kata tidak langsung menghapus semuanya. Luka butuh waktu untuk sembuh. Begitu juga kepercayaan. Malam itu, Bu Ratna duduk lebih lama di ruang tamu. Ia memandangi tangannya sendiri, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. Pak Hadi yang biasanya diam, tiba-tiba berkata pelan. Kamu dulu sering menangis di dapur rumah ibu. Bu Ratna menoleh cepat. Sudah lama itu. Pak Hadi mengangguk. Iya. Tapi jangan ulangi. Kalimat itu sederhana, tapi tajam. Seperti pengingat bahwa rasa sakit yang tidak diselesaikan bisa berubah menjadi kebiasaan. Bu Ratna tidak menjawab. Namun di wajahnya terlihat jelas. Ia sedang mengingat masa mudanya. Ia dulu juga pernah berdiri di posisi Nadira. Menantu yang selalu salah. Itu hampir terulang. Dan malam itu, Bu Ratna menyadari bahwa ia hampir menjadi orang yang dulu ia takutkan. Dan dalam hening malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang, Nadira merasa sedikit damai di rumah itu. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, Arman mengajak Nadira bicara. Setelah Ramadan selesai, kita mau bagaimana? Tanyanya. Nadira mengerti maksudnya. Apakah mereka akan tetap tinggal di rumah itu, atau kembali ke rumah mereka sendiri? Nadira menatap halaman depan yang terlihat dari jendela. Pohon mangga bergoyang pelan tertiup angin. Aku ingin pulang ke rumah kita, katanya tenang. Bukan karena marah, tapi karena kita perlu belajar berdiri sendiri. Arman mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama. Sore itu, Arman menyampaikan keputusan itu pada Bu Ratna. Ada kesedihan di wajah Bu Ratna, tapi tidak ada larangan. Baik,
katanya pelan. Rumah kalian memang di sana. Kalimat itu terdengar seperti penerimaan. Dan untuk pertama kalinya, keputusan diambil tanpa teriakan, tanpa air mata panas. Ramadan itu hampir selesai. Dan meski penuh luka, ia juga membawa pelajaran besar. Bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau belajar memperbaiki diri. Bu Ratna berdiri di dekat kompor, tapi kali ini ia tidak memegang sendok. "Nadira, kamu yang aduk," katanya. Nada suaranya tenang. Nadira sempat terdiam sesaat. Kenangan pagi itu sempat terlintas. Uap panas, gerakan cepat, jeritan. Namun ia melangkah maju. Ia mengambil sendok kayu dan mulai mengaduk pelan. Uap manis naik, menyentuh wajahnya. Kali ini tidak ada rasa takut, hanya sedikit gugup. Bu Ratna memperhatikan, lalu berkata pelan, "Kalau santannya mulai naik, kecilkan apinya." Nadira mengikuti instruksi itu. Tidak ada bentakan, tidak ada komentar tajam. Ketika kolak matang, Bu Ratna mencicip sedikit. Lalu ia tersenyum kecil. "Sudah pas." Dua kata itu sederhana. Tapi bagi Nadira, rasanya lebih manis dari gula merah di panci. Kolak yang dulu menjadi simbol luka, kini berubah menjadi simbol kesempatan kedua. Pak Hadi jarang terlibat dalam urusan dapur. Namun sore itu, ia duduk di meja makan sambil memperhatikan istrinya dan menantunya bekerja bersama. Setelah Nadira membawa mangkuk kolak ke meja, Pak Hadi berkata, "Kadang kita terlalu keras pada orang yang sebenarnya hanya ingin diterima." Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatap suaminya. Tidak marah, tidak tersinggung. Hanya diam. Pak Hadi melanjutkan, "Rumah ini tidak akan runtuh hanya karena kita mengakui salah." Kalimat itu terasa seperti penutup dari percakapan panjang yang selama ini tidak pernah diucapkan. Bu Ratna menunduk sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Saya sedang belajar. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang mengejek. Karena semua orang di ruangan itu tahu. Belajar mengubah diri bukan hal mudah." Malam takbiran akhirnya tiba. Suara takbir menggema dari masjid sekitar. Lampu-lampu rumah menyala terang. Aroma masakan khas lebaran memenuhi udara. Nadira berdiri di teras, memandangi langit malam. Angin berhembus lembut, membawa suara takbir yang membuat dadanya terasa hangat. Bu Ratna keluar membawa selendang titis. "Anginnya dingin," katanya. Lalu menyampirkan selendang itu ke bahu Nadira. Gerakan itu kecil. Tapi Nadira terdiam beberapa detik. Tidak ada kata maaf lagi, tidak ada pembahasan masa lalu. Hanya tindakan sederhana yang terasa tulus. Arman berdiri di samping mereka. Ia melihat dua perempuan yang sama-sama kuat dengan caranya masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terjepit di tengah. Ia merasa keluarganya sedang belajar menjadi lebih baik. Pagi Idul Fitri datang dengan cahaya yang lembut. Setelah sholat Id, keluarga berkumpul di ruang tengah untuk saling memaafkan. Pak Hadi lebih dulu meminta maaf. Lalu Arman. Ketika giliran Nadira dan Bu Ratma, suasana menjadi hening. Nadira menunduk. "Mohon maaf lahir dan batin, Bu." Bu Ratna memandangnya cukup lama. Lalu ia berdiri dan memeluk Nadira. Pelukan itu canggung. Tidak lama. Tapi cukup erat untuk terasa nyata. "Maafkan Ibu," katanya pelan. Nadira membalas pelukan itu. Air mata jatuh. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena lega. Di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangan, mereka memang belum sempurna. Tapi mereka sudah berhenti saling melukai. Dan itu adalah kemenangan yang tidak kecil. Bu Ratna sedang berdiri di dekat kompor,
meski tidak sedang memasak apa-apa. Terima kasih sudah bertahan, kata Bu Ratna tanpa menoleh. Nadira tersenyum kecil. Terima kasih juga sudah mau berubah, Bu. Bu Ratna terdiam beberapa detik. Saya tidak janji akan selalu lembut, katanya jujur. Tapi saya akan berusaha tidak menyakiti. Kalimat itu sederhana, tapi sangat berarti. Nadira melangkah mendekat. Itu sudah cukup. Dapur yang dulu menjadi tempat air mata dan luka, kini menjadi tempat percakapan yang jujur. Dan kolak yang pernah melukai, kini hanya tinggal kenangan. Tanpa amarah. Mobil sudah siap di depan rumah. Pak Hadi menyalami Arman. Bu Ratna berdiri di samping Nadira. Tidak ada drama, tidak ada tangisan berlebihan. Hanya perasaan campur aduk yang wajar. Nanti sering-sering pulang, kata Bu Ratna. Iya, Bu, jawab Nadira tulus. Kali ini, kalimat itu bukan kewajiban, tapi pilihan. Arman membuka pintu mobil. Nadira menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang pernah membuatnya merasa kecil. Rumah yang hampir mematahkan dirinya. Dan rumah yang akhirnya mengajarinya tentang batas, tentang keberanian, dan tentang memutus rantai luka. Mobil mulai bergerak perlahan. Bu Ratna berdiri sampai kendaraan itu hilang di tikungan. Dalam perjalanan pulang ke rumah mereka sendiri, Nadira memandang keluar jendela. Langit siang cerah, angin masuk melalui celah kaca yang sedikit terbuka. Arman menggenggam tangannya. Terima kasih sudah tidak menyerah, katanya pelan. Nadira tersenyum. Ini mungkin puasa terakhirku di rumah Mama dengan rasa takut, jawabnya. Arman menoleh. Maksudnya? Nadira memandang bekas luka di lengannya. Karena mulai sekarang, aku tahu aku punya suara. Dan aku tahu Mas akan berdiri di sampingku. Arman mengangguk mantap. Puasa itu memang berat. Ada air mata. Ada luka. Ada hampir menyerah. Tapi justru karena itu, Ramadan kali ini menjadi titik balik. Bukan puasa terakhir di rumah mertua selamanya. Melainkan puasa terakhir dengan rasa takut, diam, dan kehilangan diri sendiri. Karena dari kolak yang pernah menyakitkan, lahir keberanian yang tidak lagi bisa disiram panas apapun. Kalau kamu mau, kita lanjut bab 51-60 sebagai epilog panjang. 1 tahun kemudian, Ramadan berikutnya, dan momen ketika Nadira kembali ke rumah mertua. Bukan sebagai menantu yang takut, tapi sebagai perempuan yang utuh. Baik, kita lanjutkan bab 51-60 sebagai penutup dan epilog 1 tahun kemudian. Di bagian ini, waktu menjadi saksi perubahan yang benar-benar diuji. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah mereka sendiri, Nadira merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Tenang. Rumah kecil itu tidak sebesar rumah Bu Ratna. Tidak punya halaman luas, tidak punya dapur megah. Tapi di sana, Nadira bisa berjalan tanpa merasa diawasi. Ia bangun sahur tanpa tekanan. Jika ia terlambat 5 menit, dunia tidak runtuh. Arman benar-benar berubah. Ia membantu mencuci piring, menyapu, bahkan belajar membuat kolak sendiri meski rasanya belum sempurna. Yang penting manisnya cukup, katanya sambil tersenyum. Nadira tertawa, tawa yang ringan. Untuk pertama kalinya, Ramadan setelah kejadian itu terasa miliknya sendiri. Bekas di lengan Nadira tidak sepenuhnya hilang. Garis kecoklatan itu masih terlihat jika diperhatikan. Suatu sore, saat ia sedang menyiram tanaman, seorang tetangga bertanya, "Itu kenapa, Mbak?" Nadira tersenyum tenang. "Luka lama, tapi sudah sembuh." Dan memang benar, bekas itu tidak lagi menyakitkan. Ia justru menjadi pengingat bahwa Nadira pernah memilih untuk berhenti diam. Ia tidak membenci bekas itu. Ia menghargainya. Suatu malam ponsel Arman berbunyi. Itu Bu Ratna. Biasanya Nadira akan merasa tegang setiap kali nama itu muncul. Namun kali ini tidak. Arman mengangkat telepon dengan suara santai. Mereka berbicara tentang hal-hal biasa. Harga sembako, kabar tetangga, kesehatan Pak Hadi. Lalu Arman menyerahkan ponsel pada Nadira. "Assalamualaikum, Bu," ucap Nadira. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ratna. "Kapan-kapan datang ya?" Rumah terasa sepi. Nada suaranya tidak lagi tajam, hanya rindu. Dan Nadira menyadari sesuatu. Jarak kadang membuat orang belajar menghargai. Ramadan datang lagi. Setahun sudah berlalu sejak kejadian kolak panas itu. Kali ini, undangan datang lagi. "Ramadan pertama kita sahur di sini ya," tulis Bu Ratna lewat pesan singkat. Nadira membaca pesan itu tanpa jantung berdebar.
Ia menatap Arman. Kita datang, bukan karena kewajiban, bukan karena takut, tapi karena sudah ada rasa percaya yang dibangun perlahan selama setahun. Ketika mobil berhenti di depan rumah mertua, Nadira menarik napas pelan. Rumah itu masih sama. Pagar yang sama, teras yang sama, dapur yang sama. Namun yang berbeda adalah dirinya. Ia turun dengan langkah mantap. Bu Ratna menyambut di depan pintu. Senyumnya lebih tulus dari tahun lalu. "Kamu kelihatan lebih sehat," katanya. "Alhamdulillah, Bu." Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan dingin. Hanya percakapan biasa yang terasa hangat. Pagi sahur pertama Ramadan itu, Nadira bangun tanpa alarm kedua. Ia berjalan ke dapur. Bu Ratna sudah di sana. Mereka saling pandang sebentar. "Bangun bareng ya," kata Bu Ratna ringan. Nadira tersenyum. Ia membantu menyiapkan sahur. Tidak ada instruksi keras, tidak ada nada menguji. Dan ketika kolak dimasak hari itu, Bu Ratna berkata, "Kita buat sama-sama." Tidak ada rasa takut lagi pada uap panas. Karena yang mendidih sekarang hanyalah gula dan santan, bukan amarah. Saat kolak matang, Bu Ratna menyendok sedikit ke mangkuk kecil. Ia menyerahkannya pada Nadira. "Coba dulu," katanya. Nadira mencicip. "Sudah pas," ucapnya. Bu Ratna tersenyum. "Kalau kurang manis, tinggal ditambah. Tidak perlu dimarahi." Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf yang diulang dengan cara berbeda. Dan Nadira memahaminya. Sore hari, Nadira dan Bu Ratna duduk berdua di teras. "Dulu saya pikir keras itu cara terbaik mendidik," kata Bu Ratna pelan. Nadira mendengarkan. "Ternyata keras yang berlebihan hanya membuat orang takut, dan orang yang takut tidak akan tumbuh." Nadira mengangguk. "Kita sama-sama belajar, Bu," jawabnya. Bu Ratna tersenyum kecil. "Terima kasih sudah tidak pergi waktu itu." Nadira menatap langit yang mulai jingga. "Kalau saya pergi karena marah, mungkin saya juga akan membawa luka itu ke tempat lain." Dan mereka sama-sama mengerti maksudnya. Ramadan itu berjalan tanpa bentakan, tanpa sindiran, tanpa rasa takut. Pak Hadi terlihat lebih sering tersenyum. Arman tidak lagi canggung berdiri di dapur. Rumah itu terasa lebih ringan. Lingkaran lama, mertua melukai menantu, lalu menantu melukai yang berikutnya. Akhirnya berhenti di sana. Tidak dengan keajaiban, tapi dengan keberanian untuk berubah. Di malam terakhir Ramadan tahun itu, Nadira berdiri sendirian di dapur. Ia menatap panci kolak yang perlahan menghangat. Ia menyentuh bekas luka di lengannya. Ia tersenyum. Puasa terakhir yang ia maksud bukan tentang waktu, bukan tentang tidak akan kembali, tapi tentang tidak lagi menjalani Ramadan dengan rasa takut. Kolak itu pernah menjadi simbol amarah. Kini ia menjadi simbol perubahan. Nadira bukan lagi menantu yang gemetar setiap kali mendengar langkah kaki di dapur. Ia adalah perempuan yang belajar berkata cukup. Dan di rumah mertua itu, pada Ramadan kedua setelah luka, ia akhirnya merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga.